Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah para preman sudah ditahan di kantor polisi, sejak saat itulah Rukaya mulai melatih dirinya untuk bela diri dengan lebih serius. Ia ingat dasar-dasar bela diri yang pernah ia pelajari sebelumnya. Tapi kali ini ia ingin menjadi lebih kuat. Setiap pagi, setelah memastikan Mimin sudah sedikit tenang, ia pergi ke hutan di pinggir desa untuk berlatih. Dengan kayu sebagai lawan tanding, Rukaya memukul, menendang dan mengasah setiap gerakan. Ia juga membawa beban berat untuk memperkuat fisiknya. Ia tahu bahwa untuk menghadapi para preman itu, ia harus lebih tangguh, lebih cepat dan juga lebih berani. Pak Karmin yang menyadari perubahan Rukaya mencoba berbicara dengannya. "Nak, kamu kenapa jadi begini ya? Kamu latihan terus setiap hari. Pasti kamu mau balas dendam ya, Nak?" Rukaya yang sedang membersihkan keringat pun menatap ayahnya dengan tajam. "Pak, ini buat jaga diri, Pak. Aku gak bisa lagi cuma duduk diam sendiri sambil lihat adik kita hancur begitu saja, Pak. Aku harus siap kalau mereka berani macam-macam lagi. Aku tidak terima, Pak." Pak Karmin menghela nafas panjang. "Tapi nak, balas dendam itu gak akan selesaikan masalah. Malah nantinya bisa bikin kamu makin terjerat. Sudahlah nak, kita harus percayakan ini kepada hukum." "Hukum?" bentak Rukaya dengan suara meninggi. "Pak, lihat Mimin sekarang. Hukum gak bikin dia sembuh, Pak. Mereka cuma dipenjara beberapa bulan, terus keluar lagi. Apa itu adil buat kita?" Pak Karmin tidak punya jawaban. Ia tahu Rukaya tidak sepenuhnya salah. Tetapi sebagai ayah ia juga takut kehilangan anak keduanya karena tindakan yang nekat. Sementara di sisi lain kondisi Mimin semakin memburuk. Ia jarang keluar kamar, sering berbicara sendiri, dan kadang menangis tanpa sebab. Rukaya mencoba mendekati adiknya tapi Mimin hanya menggeleng sambil memalingkan wajahnya. "Kak, aku malu, Kak. Aku udah gak pantas hidup di desa ini, Kak. Semua orang pasti ngomongin aku, Kak. Aku udah gak suci lagi. Aku udah gak kuat, Kak." Lirih Mimin suatu malam saat itu. Rukaya duduk di samping adiknya dan memegang tangan Mimin dengan erat. "Min, kamu gak sendirian. Kakak masih ada di sini buat kamu. Orang-orang yang peduli sama kita itu tahu kamu korban. Ini bukan salah kamu. Kamu harus kuat. Kamu harus sembuh. Kakak janji, kakak akan balaskan dendam untuk kamu." Namun Mimin hanya terisak. "Tapi Kak, aku gak bisa lupa, Kak. Setiap malam aku mimpiin kejadian itu, Kak. Mereka ketawa sambil menikmati tubuh aku, Kak. Mereka menyakitin aku. Aku gak mau hidup lagi, Kak. Aku pengen mati." Perkataan Mimin membuat Rukaya semakin marah. Dendamnya terhadap para preman itu pun semakin mendalam. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat Mimin merasa aman lagi adalah dengan memastikan para pelaku tidak akan pernah bisa menyentuh mereka lagi. Bahkan jika itu berarti ia harus melanggar aturan. Ia harus bisa membunuh para preman itu. Sehingga cerita beberapa bulan kemudian, setelah preman itu pun bebas karena masa tahanannya berakhir, Rukaya sudah sepenuhnya siap. Ia telah melatih tubuh dan pikirannya, mengasah kemampuan bela diri dan bahkan
mempelajari titik lemah tubuh manusia dari beberapa buku. Ia juga diam-diam mengamati para preman itu. Pak Jono dan kelompoknya kembali ke desa dengan sikap yang lebih tenang. Tapi Rukayah tahu itu hanya sementara. Mereka tidak akan pernah benar-benar berubah. Hingga singkatnya suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Rukayah meninggalkan rumah. Ia membawa tongkat kayu yang telah ia modifikasi menjadi lebih berat, dan juga pisau kecil yang ia selipkan di pinggangnya. Ia tahu tindakan ini berbahaya, tapi rasa marah dan juga dendamnya sudah mengalahkan rasa takutnya. Rukayah mulai dengan mendatangi tempat persembunyian para preman itu. Sebuah rumah kosong di ujung desa. Ia pun lalu menyelinap masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mendengarnya saat itu. Saat ia melihat mereka sedang berkumpul, ia pun berdiri tegap di depan pintu. "Jono, kamu ingat aku?" Suaranya lantang penuh keberanian. Kelima preman itu pun terkejut melihat Rukayah sudah berdiri di sana sendirian. Mereka tertawa mengejek. "Hei, apa kamu datang sendirian, cantik? Apa kamu membalas dendam atas adikmu? Atau kamu ingin juga dinikmati oleh kami?" Ucapnya sembari menggoda. "Iya. Dan aku gak akan pulang sebelum memastikan kalian gak bisa nyakitin orang lagi," jawab Rukayah dengan tegas. Pak Jono dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rukayah. "Cantik, emangnya kamu kira bisa lawan kami berlima? Kamu ini terlalu percaya diri, cantik," ujar salah satu dari mereka. Namun Rukayah tidak gentar. Dengan gerakan cepat, ia menyerang salah satu dari mereka dengan membawa golok tajam. Membawanya terjatuh hingga pertarungan sengit pun dimulai saat itu. Meski kalah jumlah, Rukayah menggunakan semua teknik yang ia pelajari untuk melawan. Ia menyerang dengan penuh tenaga, mengincar titik lemah mereka satu persatu. Pertarungan pun berlangsung lama dan meski Rukayah terluka, ia kini berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Namun tenaga Rukayah mulai melemah dan saat itulah Pak Jono berhasil menangkapnya. Kamu memang berani ya, bandel. Tapi keberanianmu gak cukup, duk. Katanya sambil tertawa. Namun sebelum Pak Jono bisa melukai Rukayah lebih jauh, suara langkah kaki pun terdengar dari luar. Ternyata saat itu beberapa warga yang mendengar keributan datang untuk membantu. Dan untuk saat itu, para preman itu pun kabur dan untungnya Rukayah tidak kenapa-napa. Dia sudah berhasil melumpuhkan beberapa sebagian, namun pemimpin itu belum bisa dikalahkan. Hingga saat itu, setelah kejadian itu, Rukayah kembali ke rumah dalam kondisi yang terluka. Tapi ia merasa puas. Ia tahu bahwa kali ini preman itu tidak akan bisa dengan mudah. Kini ia akan membalas dendam lebih kejam lagi, agar dia bisa menghabisi nyawa dari preman-preman itu. Atau bahkan salah satunya yaitu pemimpinnya, si Jono. Saat di rumah, Rukayah disambut oleh wajah tegang Pak Karmin. Tubuhnya yang penuh luka dan baju yang kotor dari pertarungan membuat ayahnya langsung tahu apa yang telah terjadi. Setelah memastikan Rukayah duduk di ruang tamu, Pak Karmin pun langsung memulai omelannya. "Ya, kamu itu kenapa nekat begitu sih? Kamu mati, hah?" bentak Pak Karmin dengan nada tinggi. "Kalau nggak ada warga yang datang, kamu mungkin sekarang udah nggak ada di sini." Rukayahnya diam menundukkan kepala. Dalam hatinya ia tahu bahwa ayahnya benar. Tapi rasa dendam yang membara di dadanya membuatnya sulit merasa bersalah. Ia hanya menggumamkan permintaan maaf. "Maaf Pak, saya salah," katanya pelan hampir seperti berbisik. "Maaf? Kamu pikir maaf cukup? Kamu pikir aku gak khawatir? Bapak gak takut kehilangan kamu?" lanjut Pak Karmin dengan suaranya bergetar. "Kamu harus berhenti dengan semua ini ya. Kita gak bisa terus hidup dengan dendam." Rukayah tidak menjawab. Ia tahu ayahnya berbicara dari hati. Tapi dalam pikirannya tidak ada yang bisa menghentikan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada para preman itu.
Saat Pak Karmin selesai berbicara, Rukayah mengangguk pelan. "Iya Pak, aku ngerti," katanya meski di dalam hati ia sama sekali tidak berniat berhenti. Ia merasa dendamnya masih jauh dari selesai. Sementara itu di tempat lain, Pak Jono dan kelompoknya sedang merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan dengan Rukayah telah membuat mereka waspada. Mereka tidak menyangka seorang perempuan seperti Rukayah bisa melawan mereka dan bahkan hampir menang. "Cewek itu gak bisa kita remehkan lagi," ujar salah satu anggota kelompok sembari mengusap pipinya yang masih memar. Jono dengan wajah penuh amarah menyalakan rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam. "Dia memang kuat, tapi dia cuma sendiri. Kita harus bikin dia gak berani macam-macam lagi. Kalau kita biarin, dia bakal terus ngejar kita. Kita harus waspada. Dan kalau kita sudah berhasil melumpuhkan dia, kita perkosa saja dia. Kita buat dia menderita seperti adiknya." Pak Jono pun menghembuskan asap rokoknya perlahan. Wajahnya terlihat berpikir saat itu. Mereka kemudian memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Rukayah, memastikan bahwa ia tidak punya kesempatan lagi untuk menyerang mereka. Mereka juga mulai mencari cara untuk melemahkan mentalnya, sama seperti yang mereka lakukan pada Mimin. Bagi mereka ini adalah perang harga diri. Hingga singkatnya di rumah setelah dimarahi ayahnya, Rukayah menghabiskan malamnya di kamar memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu apa yang ia lakukan sangat beresiko, tapi ia juga merasa tidak bisa mundur sekarang. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Mimin dan juga keluarganya. Rukayah mengambil sebuah buku kecil yang ia simpan di bawah bantal. Buku itu berisi catatan tentang kebiasaan perampok preman, titik lemah mereka, dan juga kemungkinan cara untuk melumpuhkan mereka. Ia telah mengamati mereka selama beberapa minggu dan mencatat segala hal yang bisa membantunya. "Ini belum selesai. Aku gak akan biarin mereka tenang setelah apa yang mereka lakukan ke Mimin," gumamnya pada diri sendiri. Namun kali ini, Rukayah tahu ia harus lebih hati-hati. Pertarungan sebelumnya menunjukkan bahwa ia bisa melawan mereka, tapi jumlah mereka tetap menjadi ancaman besar. Ia memutuskan untuk menyusun rencana lebih matang, mencari celah untuk membuat mereka benar-benar hancur tanpa harus melibatkan warga atau pihak berwenang. Sementara di sisi lain, kondisi Mimin semakin memprihatinkan. Ia sering terdiam di pojok kamar, kadang mau berbicara tapi lebih sering menolak berbicara dan hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan kepala. Rukayah merasa semakin terpukul setiap kali melihat adiknya seperti itu. Ia merasa waktu semakin mendesak dan ia harus segera melakukan sesuatu. Malam-malam berikutnya Rukayah melatih dirinya lebih keras. Ia tahu risiko yang akan ia hadapi, tapi ia tidak peduli. Dalam pikirannya rasa sakit fisik tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan adiknya setiap hari. Ia bahkan mulai membuat alat sederhana dari benda-benda di rumah, seperti tali dan tongkat kayu yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Pak Jono dan kelompoknya mulai menjalankan rencana mereka untuk memantau Rukayah. Mereka sengaja mengirim salah satu anggotanya untuk mengikuti Rukayah dari kejauhan, mencoba mencari tahu apa yang sedang ia rencanakan. Namun, Rukayah yang sudah terbiasa waspada menyadari akan hal itu. Jadi, mereka mulai main pengintaian, pikir Rukayah sambil melirik dari sudut matanya. Ia sengaja berjalan ke tempat yang lebih sepi, lalu tiba-tiba berbalik dan menangkap si pengintai dengan cepat. "Hei, ngapain kamu ngikutin aku?" tanya dengan dingin, sementara tangannya mencengkram kerah baju si pengintai. Lepasin aku," jawab si pengintai dengan nada gugup. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Rukayah sudah menjatuhkannya ke tanah dengan satu gerakan cepat. "Kamu bilang ke teman-temanmu, aku gak takut sama kalian.
Kalau kalian nyentuh keluargaku lagi, aku gak akan segan-segan bikin kalian nyesal dan hilang dari dunia ini, kata Rukaya dengan nada penuh ancaman. Si pengintai lari terbirit-birit setelah Rukaya melepaskannya. Meski merasa puas, Rukaya tahu bahwa ini hanya awal dari konflik yang lebih besar. Preman-preman itu tidak akan tinggal diam setelah kejadian ini. Kembali ke persembunyian mereka, si pengintai melaporkan apa yang terjadi. Pak Jono hanya mengangguk sambil mengusap dagunya. Cewek itu makin berani. Kita harus bikin dia sadar siapa yang sebenarnya berkuasa di desa ini, katanya dengan nada tenang tapi penuh ancaman. Di tengah malam itu, mereka mulai menyusun rencana baru. Mereka tahu bahwa menghadapi Rukaya secara langsung mungkin tidak akan efektif lagi. Kali ini mereka berencana untuk menyerang dengan cara yang lebih licik dan juga tak terduga. Sementara itu Rukaya yang merasa bahwa pertempuran ini semakin mendekati puncaknya. Dia pun memperkuat tekadnya. Ia tidak akan berhenti sampai ia memastikan bahwa keluarganya terutama Mimin bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Singkat cerita, malam itu Rukaya berdiri di tengah hutan yang gelap, tempat yang sudah lama menjadi sarang para preman desa. Di tempat ini, mereka biasa berjudi, mabuk dan melakukan berbagai tindakan kriminal tanpa takut diganggu. Rukaya sudah tahu lokasi ini setelah berminggu-minggu mengintai. Ia berdiri di sana dengan sebuah golok di tangan. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia tidak sendiri, ada bayangan dendam yang terus menemani langkahnya. Hatinya penuh dengan amarah bukan hanya karena apa yang terjadi pada Mimin, tetapi juga karena rasa tidak adil yang dirasakan selama ini. Hukum tidak cukup, dan sekarang ia memutuskan untuk menunjukkan keadilan, menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. "Pak Jono!" teriaknya dengan lantang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Para preman yang sedang mabuk dan berjudi terkejut mendengar suara itu. Mereka saling pandang sebelum melihat sosok Rukaya berdiri tegap tidak jauh dari mereka. Pak Jono yang sedang memegang botol minuman tertawa keras. "Berani banget kamu datang ke sini sendirian, cewek. Mau apa? Mau nyerah sekarang?" ejeknya. Rukaya tidak menjawab, ia hanya menatap tajam ke arah mereka, lalu menunjuk Pak Jono dengan goloknya. "Aku gak mau banyak bicara ya Pak. Malam ini, aku mau kalian semua kita bertarung 1 lawan 1. Kalau kamu masih punya nyali, datang ke sini." Para anak buah Pak Jono mulai bersorak, menganggap tantangan Rukaya sebagai lelucon. "Bos, cewek ini emang gila. Mau lawan kamu sendirian?" ujar salah satu dari mereka. Pak Jono berdiri dengan arogan mengambil langkah mendekati Rukaya. "Duh, Cahayu, kamu pikir kamu bisa ngalahin aku? Hah? Tapi kalau kamu mati malam ini, ya aku sih ayo saja. Tapi kasihan lo tubuh kamu yang cantik ini. Pasti nikmat rasanya," katanya sembari mengeluarkan pisau besar dari pinggangnya. Namun, sebelum mereka mulai bertarung, Rukaya mengangkat tangannya menghentikan langkah Pak Jono. "Aku punya syarat. Anak buahmu gak usah ikut campur. Kalau mereka ikut, aku gak segan-segan untuk bunuh mereka semua," katanya dengan suara dingin. Pak Jono tertawa lagi tapi kali ini sedikit gugup. Ia bisa melihat keseriusan di mata Rukaya. "Baiklah, kalau itu maumu, ayo kita selesaikan sekarang." Pertarungan pun dimulai dengan cepat. Pak Jono dengan badannya yang besar mencoba menyerang lebih dulu dengan pisau di tangannya. Tapi Rukaya yang lebih lincah berhasil menghindar. Ia menyerang balik memayunkan goloknya dengan kekuatan penuh, memaksa Pak Jono mundur beberapa langkah. Para anak buah Pak Jono hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tidak berani melanggar perintah bos mereka untuk tidak ikut campur. Namun mereka mulai merasa cemas melihat bagaimana Rukaya bertarung. Ia bukan lagi perempuan desa biasa. Ia adalah seorang yang telah melatih dirinya untuk menghadapi momen ini.
Pak Jono semakin frustasi saat itu. Beberapa kali serangannya meleset dan Rukayah pun terus memberikan perlawanan yang semakin sengit. Luka mulai terlihat di tubuh Pak Jono, sementara Rukayah hanya mengalami beberapa goresan kecil. Ia telah mempelajari gerakan-gerakan Pak Jono, mencari celah untuk melumpuhkannya. Ketika Pak Jono mencoba menyerang lagi dengan gerakan yang lebih brutal, Rukayah melihat kesempatannya. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan goloknya ke arah tangan Pak Jono, membuat pisau di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Pak Jono terkejut mundur beberapa langkah sambil memegang lengannya yang berdarah. "Aku udah bilang, ini gak akan mudah buat kamu ya Jono," kata Rukayah dengan nada dingin. Namun pertarungan belum selesai. Pak Jono yang merasa harga dirinya diinjak-injak, mengerahkan tenaga terakhirnya untuk menyerang Rukayah. Ia mencoba meninju wajah Rukayah, tapi sekali lagi Rukayah lebih cepat. Ia menghindar lalu menggunakan lututnya untuk menghantam perut Pak Jono, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Pak Jono terengah-engah di tanah, tidak mampu lagi melawan. Rukayah berdiri di atasnya, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Golok di tangannya berkilauan di bawah cahaya bulan. "Kamu pikir kamu bisa terus-terusan merusak hidup orang lain tanpa konsekuensi? Kamu pikir kamu bisa lari dari apa yang kamu lakukan kepada Mimin?" tanya Rukayah dengan suara gemetar. Pak Jono tidak menjawab. Ia hanya memandang Rukayah dengan ketakutan. Para anak buah Pak Jono pun mulai panik, tapi mereka tetap tidak berani mendekat. Mereka tahu Rukayah sedang berada di puncak amarahnya, dan siapapun yang mencoba menghentikannya bisa jadi korban berikutnya. Rukayah mengangkat goloknya tinggi-tinggi, siap untuk mengakhiri segalanya. Namun dalam detik-detik itu, ia teringat wajah Mimin yang penuh luka dan juga air mata. Ia teringat tangisan adiknya setiap malam, rasa sakit yang tidak bisa ia sembuhkan dengan dia yang sudah mengambil kesucian adiknya. Kini dendamnya semakin membara. Dengan satu ayunan cepat saat itu, golok itu pun mendarat di bahu Pak Jono, membuatnya berteriak kesakitan. Darah mengalir deras dan tubuhnya terkulai lemah di tanah. Rukayah tidak berhenti di situ lagi. Ia ingin memastikan bahwa Pak Jono tidak akan pernah bisa bangkit lagi. "Aku gak cuma mau bikin kamu sakit ya Jono. Aku mau kamu tahu rasanya dihancurkan. Seperti kamu menghancurkan hidup adikku dan semua wanita-wanita lemah yang ada di desa ini," kata Rukayah sebelum memberikan pukulan terakhir. Pak Jono tidak lagi bergerak. Para anak buahnya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan, tidak berani mendekat atau melawan. Mereka tahu malam ini Rukayah telah menunjukkan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Setelah semuanya selesai, Rukayah berdiri di tengah hutan yang sunyi. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan darah, sebagian miliknya dan sebagian lagi milik Pak Jono. Ia menatap ke arah para anak buah Pak Jono. "Kalau kalian masih ingin hidup, kalian gak akan pernah lagi ganggu keluarga aku atau orang-orang di desa ini," katanya dengan nada dingin. "Sekarang kalian pergi." Para preman itu tidak butuh waktu lama untuk melarikan diri. Mereka tahu Rukayah bukan hanya ancaman, tapi juga simbol kekuatan yang tidak akan pernah mereka kalahkan. Sang kembang desa cantik itu, dia juga bukanlah wanita lemah. Singkatnya, kini Rukayah berjalan pulang dalam diam. Malam itu ia tidak merasa bangga atau puas. Ia hanya merasa lega karena telah melindungi keluarganya dengan caranya sendiri. Meskipun ia tahu konsekuensi dari tindakannya akan menghantui seumur hidup. Keesokan paginya, suasana desa Kenari digemparkan oleh kabar mengerikan, yaitu seorang tukang kebun yang sedang membersihkan hutan menemukan tubuh Pak Jono tergeletak di tanah, berlumuran darah dengan penuh dengan luka bacokan golok. Tubuhnya sudah kaku, menunjukkan bahwa ia telah kehilangan nyawanya sejak malam sebelumnya. Tukang kebun itu segera melaporkan temuan ini kepada kepala desa, yang kemudian meneruskan kabar tersebut ke pihak berwajib. Warga desa berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Sebagian besar mengungkapkan rasa takut dan syok atas apa yang terjadi. Nama Rukayah sempat menjadi bahan pembicaraan. Meskipun tidak ada menjadi bukti langsung yang mengarah kepadanya,
Warganya tahu bahwa beberapa waktu terakhir Rukaya terlihat penuh dendam terhadap Pak Jono dan juga kelompoknya. Kayaknya ini bukan perampokan biasa deh. Iya Pak, betul. Ini kelihatan banget dari dendam. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyebut nama Rukaya secara langsung. Sebagian besar warga masih menghormati Rukaya dan juga keluarganya, terutama setelah semua kontribusi mereka untuk desa. Mereka hanya merasa lega bahwa kelompok preman yang selama ini membuat desa tidak aman akhirnya bubar. Sementara anak buah Pak Jono dikabarkan sudah kabur dari desa sejak malam sebelumnya, diduga karena takut akan konsekuensi lebih lanjut. Di rumah Rukaya mendengar kabar tentang penemuan tubuh Pak Jono dari salah satu tetangga. Ia hanya mengangguk pelan tanpa menunjukkan reaksi yang berlebihan. Hatinya tidak tenang, tapi ia tahu bahwa ia telah mengambil jalan yang menurutnya benar. Meskipun penuh resiko, ia memilih untuk bersikap seperti biasa, terutama di depan ayahnya dan juga Mimin. Saat pagi bergulir, Rukaya kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menghadiri pertemuan ibu-ibu desa, membantu mereka mengorganisasi acara yang akan datang. Warga yang bertemu dengannya melihat Rukaya yang anggun dan tenang, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia tersenyum ramah, memberi saran dan memimpin diskusi dengan penuh wibawa saat itu. Namun di balik sikapnya yang tenang, Rukaya menyimpan rasa bersalah yang dalam. Meskipun ia merasa telah melindungi keluarganya dan juga desanya, ia tidak bisa menghapus bayangan malam sebelumnya dari pikirannya. Golok di tangannya, darah yang mengalir dan wajah Pak Jono yang penuh ketakutan terus menghantui pikirannya. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi ia juga tidak punya pilihan lain saat itu. Sementara di sisi lain, Mimin masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia jarang keluar dari kamarnya, hanya sekali berbicara dengan ayahnya ataupun Rukaya. Kejadian yang menimpanya telah meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di tubuhnya tetapi juga di jiwanya. Ia sering termenung menangis tanpa alasan, atau tiba-tiba marah jika ada sesuatu yang mengingatkan pada peristiwa itu. Rukaya merasa semakin terpukul setiap kali melihat kondisi adiknya. Ia mencoba berbagai cara untuk membantu Mimin pulih, dari mengajak berbicara hingga mencoba membawanya keluar rumah untuk menghirup udara segar. Namun semuanya tampak sia-sia. Mimin menolak setiap usaha Rukaya dengan dingin. "Kak, aku gak mau keluar," ujar Mimin dengan suara datar ketika Rukaya mengajaknya berjalan-jalan di halaman. "Tapi Min, kalau kamu terus di kamar, kamu gak akan sembuh-sembuh," balas Rukaya dengan nada lembut. Mimin hanya menggeleng pelan dan kembali berbaring di tempat tidurnya. Rukaya menghela nafas panjang, merasa tidak berdaya saat itu. Sementara Pak Karmin meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, ia juga merasakan perubahan besar dalam keluarganya. Ia melihat Rukaya yang menjadi lebih pendiam dan juga serius, sementara Mimin semakin tertutup sebagai seorang ayah. Tentu ia juga merasa gagal melindungi anak-anaknya. Ia mencoba berbicara dengan Rukaya, tetapi gadis itu selalu menghindar atau memberikan jawaban dengan singkat. "Ya, kamu gak mau cerita apa-apa sama bapak?" tanya Pak Karmin suatu malam. "Gak ada apa-apa kok Pak, semua baik-baik saja," jawab Rukaya sembari tersenyum. Namun Pak Karmin tahu bahwa itu hanya jawaban untuk menenangkannya. Ia memutuskan tidak memaksa, tetapi hatinya tidak pernah berhenti khawatir. Beberapa hari kemudian, polisi pun datang ke desa untuk menyelidiki kematian Pak Jono. Mereka lalu mengumpulkan bukti di lokasi kejadian dan mewawancarai beberapa warga. Namun tidak ada yang bisa memberikan informasi yang jelas. Para anak buah Pak Jono, yang seharusnya menjadi saksi utama, sudah menghilang tanpa jejak. Ketika polisi datang ke rumah Rukaya untuk bertanya, ia menjawab dengan tenang, "Saya nggak tahu apa-apa Pak. Malam itu saya di rumah. Lagian, mereka juga kan
yang sudah menyebabkan adik saya seperti ini. Jadi saya pikir Bapak nggak usah terlalu deh Pak menyelidiki kasus ini. Biarkan penjahat itu meninggal Pak, ucapnya. Saat itu pun polisi tidak menemukan alasan untuk mencurigai Rukayah lebih jauh. Mereka akhirnya meninggalkan desa tanpa hasil yang signifikan. Namun Rukayah tahu bahwa bayangan dosa yang telah ia perbuat akan terus menghantuinya, meskipun tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatannya. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa Kenari perlahan kembali normal. Tanpa kehadiran kelompok Pak Jono, desa menjadi lebih aman. Namun ketenangan itu tidak bisa menghapus trauma yang dirasakan oleh Rukayah dan juga Mimin. Keduanya menjalani hidup dengan cara masing-masing, mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Rukayah tetap menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia terus aktif dalam berbagai kegiatan, mencoba menutupi luka batinnya dengan kesibukan. Namun setiap malam, ketika ia sendirian di kamarnya, bayangan masa lalu kembali datang mengingatkannya bahwa dendam selalu membawa harga yang mahal. Mimin di sisi lain masih terjebak dalam dunianya sendiri. Kondisinya membaik sedikit demi sedikit, tetapi ia belum bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Pak Karmin dan Rukayah hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan luka yang dialami oleh Mimin. Meskipun mereka tahu bahwa beberapa luka tidak akan pernah benar-benar hilang. Di balik semua itu satu hal yang jelas, kehidupan di desa Kenari tidak akan pernah sama lagi. Namun sekarang di hati Rukayah, ia cukup merasa puas juga, karena akhirnya dendam sudah terbalaskan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian tragis yang mengubah kehidupan Rukayah dan Mimin. Desa Kenari mulai kembali tenang tanpa kehadiran preman yang dulu meresahkan. Sementara kini para pemuda yang dulu pengangguran juga sudah mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan. Rukayah yang dikenal sebagai kembang desa, gadis anggun dengan kecantikan luar biasa, kini menjadi pusat perhatian karena satu hal lagi, kabar bahwa ia akan segera menikah. Calon suaminya adalah Amar, putra dari Pak Lurah. Amar memang dikenal sebagai pemuda yang cerdas, santun dan juga penuh tanggung jawab. Ia sudah lama menyukai Rukayah tetapi baru memberanikan diri melamarnya setelah keadaan di desa sedikit membaik. Ketika melamar, Amar berjanji kepada Pak Karmin bahwa ia akan menjaga Rukayah serta keluarganya dengan sepenuh hati. Pak Karmin pun menerima lamaran itu dengan haru. Ia merasa lega karena akhirnya ada harapan bagi Rukayah untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah semua kesulitan yang mereka hadapi. Rukayah sendiri meskipun masih menyimpan luka di hati, ia pun akhirnya setuju untuk menikah. Ia melihat Amar sebagai sosok yang bisa membawanya keluar dari masa lalu yang kelam. Hingga singkatnya hari pernikahan tiba, desa Kenari berubah menjadi meriah dengan dekorasi sederhana namun indah. Semua warga desa hadir untuk menyaksikan pernikahan sang kembang desa dengan putra lurah. Rukayah tampil memukau dengan kebaya putih. Wajahnya bersinar meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa gugupnya di sampingnya. Amar berdiri dengan senyum lembut meyakinkan Rukayah bahwa ia tidak sendiri lagi. Pernikahan itu pun langsung dengan hikmat. Di tengah-tengah acara Mimin terlihat hadir. Meskipun masih terlihat lemah, ia duduk di samping Pak Karmin mengenakan kebaya hijau lembut yang menonjolkan wajahnya yang mulai pulih dari kesedihan. Rukayah sempat menatap adiknya dari kejauhan, merasa lega karena Mimin mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Setelah akad nikah, Rukayah dan Amar berjalan bersama menyapa para tamu. Banyak yang memuji kecantikan dan juga ketegaran Rukayah. Sementara Amar mendapatkan pujian sebagai pemuda yang beruntung karena bisa menikahi kembang desa. Sementara itu, kini Mimin perlahan menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan bantuan seorang konselor yang rutin datang ke rumah, Mimin mulai belajar menerima apa yang terjadi. Meskipun ia masih sering murung dan menangis di malam hari, tetapi setidaknya sekarang ia mau berbicara dan juga bersosialisasi sedikit demi sedikit. Pak Karmin juga tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Dan gini,
Di desa Kenari, kisah Rukayah dan Mimin menjadi pelajaran bagi banyak orang. Mereka adalah bukti bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Meskipun masa lalu mereka tidak akan pernah benar-benar hilang, mereka memilih untuk melangkah maju, menjalani hidup dengan keberanian dan juga keikhlasan. Cerita pun tamat. Jadi inilah kisah tentang tragedi berdarah Kembang Desa. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.